Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari mara bahaya, kita diberikan kesehatan, dan semoga suatu hari nanti kita bisa bertatap muka seperti dahulu kala sebelum wabah corona ini Allah mengirimkan kepada kita semua. Saya akan menjelaskan yaitu tentang mawas diri. Pada kesempatan hari ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, mata kita sehat, dan lain sebagainya yang tidak bisa kita hitungkan, yaitu mawas diri. Ketika banyak bencana alam di lautan, di darat maupun di udara, itu adalah suatu bencana alam yang mana tidak kita terduga, dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuai dengan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Taharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan yang disebabkan tangan manusia. Allah berkehendak menimpakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali, maksudnya ke jalan yang benar. Maka kerusakan yang ada di lautan, di darat maupun di udara adalah sebenarnya kesalahan dari tangan manusia. Karena apa? Mungkin contohnya seperti banjir bandang, itu disebabkan karena penggundulan di sebuah perbukitan atau pegunungan yang ditebang secara liar, ya. Sebenarnya kalau kita menebang pohon, mungkin yang sudah tua kita tebang lalu kita menanam lagi dengan yang baru, itu lebih baik, ya. Karena mungkin karena keegoisan ataupun kekuasaan itulah yang menyebabkan egoisnya manusia tuh selalu tinggi. Maka tak heran Allah menimpakan berbagai bencana alam dari tahun ke tahun, bahkan sesuai dengan dalilnya zaman yang akan datang akan lebih rusak daripada zaman yang sebelumnya. Maksudnya tahun 2020 itu lebih jelek daripada tahun 2019. 2021 lebih jelek daripada tahun 2020. Itu contohnya. Karena maksudnya kalau keekonomian, mungkin kita melihat gedung-gedung, emang semua orang bisa kaya semua, tapi akhlaknya manusia yang tidak terkendali. Dengan demikian itu Allah menurunkan terus peringatan kepada manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar, karena itu adalah kehendak Allah, ya. Maka dari itu marilah kita bersama-sama, dari diri kita, lalu dari kampung, RT, RW, dan tingkat yang paling kecil lah, kita pelan-pelan, kita gotong royong, kita bahu membahu agar tidak ada terjadi bencana lagi, seperti bencana tanah longsor ataupun banjir yang akhir-akhir ini sering menimpa saudara-saudara kita yang berada di Indonesia. Itulah manusia bersifat buruknya yang tidak kenal terima kasih pada Allah, ya. Makanya orang yang egois ataupun orang yang mempunyai kekuasaan ataupun bahkan mereka tidak mengenal agama, karena
hawa nafsunya mereka seperti itu. Seperti dijelaskan firman Allah, afa amintum ayyah sifabikum janibal barri au yursila alaikum hasiba summa la tajidu lakum wakila. Artinya, maka apakah kalian merasa aman apabila Allah membenamkan kalian di tepinya daratan, atau bila Allah menghujani kalian dengan batu, lalu kalian tidak akan menjumpai seorang pelindung bagi kalian. Quran surat ayat 17, nomor surat 17 ayat 68. Maka gempa bumi yang dahsyat berubah menjadi tsunami seperti di Aceh tahun 2000 sekian itu karena apa? Karena kerusakan dari tangan-tangan manusia yang mana tidak amanah. Mungkin dari tangan manusia kejahilan ataupun kemaksiatan yang dilakukan di sekitar situ. Jadi kita tidak akan terlepas dari kita rasa aman, ya. Jangan kita sampai aman, tidak akan kita merasa aman. Maksudnya kita tuh selalu terus dihantui dengan kejadian bencana yang tidak terduga ini. Karena apa? Karena kerusakan tangan dari manusia seperti itu. Marilah kita bersama-sama, kita sebagai pemuda-pemudi harapan bangsa, kita terus senantiasa berusaha walaupun kita ada banyak rintangan, hambatan, ya, walaupun ada wabah COVID-19 ini, ya, kita doakan semoga wabah ini segera cepat berlalu dan kita bisa seperti sedia kala. Sekian dari saya penyampaian manajemen dakwah pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu karena saya manusia biasa dan tidak ada yang sempurna. Kalaupun ada yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.